ibadah sekolah minggu, kita nyanyikan terlebih dahulu Selamat Pagi Bapak. Siapkan hatinya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami boleh bangun untuk siap-siap ibadat Tuhan. Sebentar kami akan beribadah. Engkau Tuhan Allah memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan boleh kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai ibadah sekolah minggunya, kakak mau kita adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Oke, bangkit berdiri. Kasih senyum yang paling manis dulu, walaupun kakak nggak lihat ya. Kasih senyumnya yang paling manis. Nah, manisnya adik-adik kalau senyum nih. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Aku Anak Raja, dan adik-adik juga semua anak raja. Oke adik-adik, kita nyanyikan Aku Anak Raja.
boleh juga nih, karena kakak pakai masker jadi agak ngap juga adik-adik ya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Disiapkan dulu hatinya, telinganya juga dikasih buat pendengaran yang baik buat firman Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan Yesus. Salam, selamat pagi adik-adik. Kita kembali berjumpa di sekolah minggu hari ini. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami dari hari lepas ke sehari. Dan saatnya Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, kami serahkan Tuhan firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, hari ini Pak Ambar akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Dan ada satu cerita sekolah minggu yang sangat luar biasa, di mana ada anak kecil yang sangat berani. Siapa itu? Dia adalah keponakan Rasul Paulus. Walaupun masih kecil tetapi berani. Karena apa? Dia mendengar firman Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus, yaitu pamannya, itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu membuat keponakannya berani bertindak karena percaya bahwa apa yang dikerjakan Rasul Paulus adalah kebenaran. Nah, mari kita akan buka di 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Barang siapa yang jahat tidak pernah melihat Allah. Karena apa? Yang baik adalah orang yang sering mendengarkan firman Tuhan. Keponakan Rasul Paulus walaupun masih kecil, dia sering mendengarkan pamannya menyampaikan firman Tuhan, yaitu siapa? Rasul Paulus. Nah, cerita itu kita bisa ambil, kita bisa membacanya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Di ayat yang pertama sampai yang terakhir. Di mana Rasul Paulus pada waktu itu menuju ke Yerusalem. Ngapain Rasul Paulus susah-susah ke Yerusalem? Nah, Rasul Paulus di Yerusalem menyampaikan Injil firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, dan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dibaca firman Tuhan, diajarkan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ternyata ada yang tidak suka. Siapa itu? Para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan keberadaan Rasul Paulus. Karena apa? Karena Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Rasul Paulus, apa yang dia sudah pelajari, apa yang sudah dia baca, dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Yerusalem, supaya jemaat yang ada di Yerusalem mengenal akan kebenaran. Dan orang-orang Yahudi ini bersepakat untuk menangkap Rasul Paulus. Tapi sebelum orang-orang Yahudi menangkap Rasul Paulus, tentara Romawi mengamankan Rasul Paulus. Rasul Paulus ditangkap oleh tentara Romawi dan dibawa ke markasnya. Tetapi tidak berhenti di situ orang Yahudi, walaupun Rasul Paulus sudah ditangkap oleh tentara Romawi, mereka terus mau bersepakat untuk tetap menangkap Rasul Paulus, dan mereka berupaya untuk membawa Rasul Paulus ke mahkamah agama. Pada keesokan harinya mereka berencana untuk mengajukan Rasul Paulus ke mahkamah agama. Tetapi ada keponakan Rasul Paulus yang masih kecil mendengar kesepakatan orang-orang Yahudi ini. Dan anak kecil ini berani.
karena mendengar firman Tuhan. Karena apa yang disampaikan Rasul Paulus adalah kebenaran. Keponakan Rasul Paulus walaupun masih kecil, dia percaya adalah firman yang benar. Dan dia berlari menuju tentara Romawi, memberitahukan kepada tentara Romawi akan kesepakatan orang Yahudi. Dan para perwira-perwira akhirnya bersepakat memindahkan Rasul Paulus ke Kaisarea. Dia dipindahkan tahanan ke Kaisarea. Dan orang-orang Yahudi pada saat dia mau mengajukan ke mahkamah agama tidak ada. Karena apa? Rasul Paulus sudah dipindahkan. Karena apa? Karena anak kecil yang berani. Nah, demikian pula hari ini buat adik-adik yang di rumah. Walaupun kita masih kecil, tetapi setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita pun juga ada keberanian. Berani untuk melakukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang jahat. Karena tadi di 3 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-11, kalau melakukan kejahatan itu, di situ dikatakan tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Kapan kita bertemu dengan Tuhan? Di saat kita beribadah, di saat kita sekolah minggu, di mana di situ kita mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti hari ini, walaupun masih online, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengar kebenaran itu. Dan percaya, di saat kita mendengar firman Tuhan, maka kita tahu tentang pengertian yang benar. Karena firman Tuhan adalah membuat kita mengerti. Dan di saat kita mengerti firman Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan pengetahuan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan dipakai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah kami semakin mengerti kebenaran. Di saat kami membaca firman Tuhan, di saat kami merenungkan firman Tuhan, Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Pada saat nanti tatap muka, adik-adik sekolah minggu akan diberikan hikmat lebih dan lebih lagi. Dan kami pun juga terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya, kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, dan juga kegiatan-kegiatan adik-adik semuanya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, itu dia firman Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kakak mau adik-adik bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau memuji Tuhan. Nyanyinya Happy Ya 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 ya. Siap pakai gerakan. Kita kepada Tuhan Yesus semakin mendalam ya. Oke kakak mau bawa adik-adik dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan.
Biarlah apa yang kami telah naikkan buat Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus menjaga kami sepanjang minggu ini. Biarlah minggu depan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Teman-teman, jangan lupa selalu menerapkan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, menjauhi kerumunan,